Dan itu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Bahwa sudah kami tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang Bani Israel itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan mereka itu ketika berhasil atau melakukan kerusakan itu sombong, ya. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dengan kesombongan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu seharusnya dari dulu sudah siaga terus. Makanya Rasulullah SAW kan, contoh kita kan Nabi kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kan, dalam Al-Quran. Sungguh sudah ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh yang paling bagus. Udah kasih contoh, masih aja nggak percaya sama Allah. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu kan, di Madinah itu ada Yahudi, ada 3 suku besar, Banu Qainuqa, Banu Nadir, sama Banu Quraidah. Yang dilakukan Rasulullah pertama kali ketika sampai ke Madinah itu mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor, membangun Masjid Nabawi, dan menyusun Piagam Madinah. Piagam Madinah itu teks yang ditulis oleh Rasulullah dalam bentuk perjanjian agar orang-orang Yahudi menandatanganinya. Di situ, di dalam situ adanya klausul bahwa orang Yahudi ini tidak boleh berkhianat, tidak boleh melakukan, tidak boleh bekerja sama dengan musuhnya kaum muslimin, yaitu orang musyrikin Quraisy. Sudah ada, udah dicontohkan sama Nabi, tapi sekarang kita cuek banget, ya. Ya berarti memang cari masalah kita itu, ya. Mencari masalah, ya. Ya. Ya, termasuk Indonesia juga pernah dijajah kan dulu, karena kita berpecah belah. Jelas-jelas dalam Al-Quran, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Tapi kita masih berpecah belah. Ketika berpecah belah gampang dijajahnya. Kita juga mengenal istilah apa namanya, sebilah lidi itu bisa dipatahkan dengan mudah, tapi kalau dia satu ikat begitu susah kita mematahkannya. Atau dulu ada istilah divide et impera, dibagi sehingga bisa dipecah. Nah, itulah kira-kira pelajaran penting dari pertemuan kita bulan Oktober. Bulan November seharusnya kita lanjutkan, tapi saya hanya umroh, jadi tidak bisa meneruskan. Nah, bulan Desember ini baru kita coba teruskan lagi, tapi miskomunikasi. Saya kirim filenya, maksudnya tolong ditayangkan gitu, tolong disediakan laptop, cuman mungkin miskom. Yang saya bagikan itu ada PDF, ya, file itu yang memulai dari perjanjian Camp David. Jadi ini ya sudah jauh juga ceritanya gitu. Dari berdirinya Israel itu tanggal 14 Mei 1948, kemudian terjadi peperangan, tetapi orang-orang Muslim waktu itu tidak bersatu. Ya, kalau tidak bersatu mudah dikalahkan. Jadi Mesir dikalahkan, Yordan dikalahkan, Lebanon dikalahkan, Suriah dikalahkan. Akhirnya walaupun nyerangnya rame-rame tapi gak efektif. Karena kan bukan jumlah yang memenangkan peperangan itu, tapi soliditas. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini surat Al-Anfal. Berapa banyak pasukan kelompok yang jumlahnya lebih kecil, ghalabat, bisa mengalahkan fi'atan katsirah, mengalahkan jumlah musuh yang lebih besar biiznillah. Itu sebenarnya Allah sedang berbicara kepada orang yang beriman, bahwa orang beriman itu nggak perlu takut, jumlah sedikit nggak masalah, bisa mengalahkan yang besar. Tapi yang terjadi di tahun 48 sebaliknya, orang yang beriman jumlahnya banyak tapi tidak dapat ridho Allah, makanya mereka kalah gitu. Ya. Nah, apalagi kalau kitanya maksiat, jumlahnya banyak, maksiat pula gitu, banyak yang tidak menyembah Allah, banyak yang meninggalkan sholat, wah itu cari gara-gara memang. Jadi kalau udah jarang sholat,
Nggak usah ngomong sama Allah, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Sholat aja ditinggal. Nggak usah nanya-nanya kenapa miskin terus, kenapa susah terus, kenapa rumah tangga berantakan. Pokoknya kalau sudah meninggalkan sholat itulah selesai udah. Perbaiki aja dulu sholatnya. Umat Islam di tahun 49, 48 itu memang sebagian besar utamanya yang di Timur Tengah berhaluan sosialis, komunis gitu-gitu. Ya mencari masalah, mencari sesuatu dari luar Islam berarti ya meninggalkan Allah. Kalau sudah meninggalkan Allah ya udah pasti babak belur. Ya, 48, 49. Terus 54 itu terjadi serangan yang terdiri dari 3 negara, Israel, Inggris dan Perancis, merebut terusan Suez. Makanya disebut dengan perang Suez. Terus setelah itu tahun 62-63 terjadi perang Atrisi. Kemudian setelah itu terjadi perang sampai 73 itu terjadi perang Ramadan. Kadang-kadang disebut oleh orang Israel perang Yom Kippur. Itu sudah hampir menang di depannya, tetapi karena sombong akhirnya kalah. Terus menerus sampai dengan kemudian orang-orang Palestina ini bingung. Bertahun-tahun janjinya akan bisa mengalahkan Israel dengan mudah, ternyata sudah berapa puluh tahun tidak juga kunjung kalah, malah justru sebaliknya kaum muslimin kalah lagi, sampai sekarang kalau kita lihat itu sebagian besar negeri kaum muslimin sudah tidak percaya diri lagi bisa mengalahkan Israel. Makanya mereka berbondong-bondong melakukan normalisasi. Sederhana itu ya, normalisasi. Ya udah, kalau sudah normalisasi itu sama saja kita mengalah, mengakui kemenangan, kekuatan orang-orang Israel. Ya, kalau sudah seperti itu. Sampai kemudian ada tanggal 16 Juli 1977, Presiden Mesir namanya Anwar Sadat bahkan mengakui Israel setelah perjanjian perdamaian. Ya, jadi Mesir itu termasuk awal-awal negara yang berdamai dengan Israel. Jadi kalau sekarang orang mengharapkan Mesir bantu Palestina bla 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 sampai doer, nggak bakal bisa. Karena ada ikatan perjanjian. Jadi nggak usah ada lagi yang nanya, Ustaz, kenapa negara-negara Muslim? Nah, ente kagak baca sejarah berarti. Kenapa negara-negara Muslim pada diam, nggak bisa berkutik bla bla bla? Nonyonya panjang banget, baca aja sejarah saya bilang. Ada semua kok. Kalau ditanya sebab-sebab aslinya ya wahan, kata Nabi kan. Mahyal wahan ya Rasulullah, hubud dunya wa qahriyatul maut, kata Nabi. Umatku itu di akhir zaman jumlahnya banyak tapi seperti buih, nggak ada kekuatannya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka terkena penyakit. Penyakit apa ya Rasulullah? Penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Samalah penyakit kita semua. Cinta banget sama dunia, ya kan? Apa yang bikin bapak-bapak di sini pusing? Pasti duit. Gak usah melintir-melintir kemana-mana, ya kan? Iya. Ya itu sederhana. Pasti duit masalahnya. Ada nggak yang berani bilang bahwa uang bukan masalah? Gak ada yang berani. Kalau dia bisa berani mengatakan itu dan jujur dengan perkataannya, wah, dibantu sama Allah SWT. Habis-habisan dibantu Allah. Tapi selama kita masih takutnya sama dunia, ya udah. Itu pertanyaan yang sebenarnya yang nanya juga sudah tahu jawabannya. Ya kan? Cinta dunia, takut mati. Takut mati. Makanya pasukan-pasukan dikirim takut mati. Makanya Israel itu ketika berhadapan dengan Hamas ini takutnya bukan main, karena ketemu pasukan yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Tidak cinta kepada dunia dan tidak takut mati, itulah. Makanya mereka dicap teroris. Masih gak ngerti juga? Kebangetan. Kemana aja? Kebanyakan asupan-asupan racun-racun dari film-film dari segala macam. Takut dengan Israel, dianggapnya hebat, tank Merkava paling kuat. Buktinya jadi kerupuk di Gaza.
Masih nggak percaya juga, editan, bla bla bla. Ya silahkan Pak. Ya kan, percaya nggak percaya itu udah nggak peduli lagi. Maka jadi tahun 77 menjelang tahun 80, Palestina udahlah, kita nggak usah ngandelin orang lain. Mesir diandelin kayak begitu. Apa namanya, negara-negara Arab sekitarnya diandelin gak ada yang benar. Udah kita rebut saja, kita berjuang sendiri saja dengan tangan kosong kita ini. Makanya terjadi intifadah nanti 10 tahun dari tahun. Jadi sejak adanya pengakuan Anwar Sadat itu orang, ya Allah ya, kok musuhnya diakui. Kayak Indonesia mau merdeka tapi ada orang Indonesia mengakui atau senang dengan penjajahan, sama aja itu. Dulu kan kita merdeka tanggal 17 Agustus 45. Apakah Belanda menerima itu? Enggak terima dia. Kenapa? Kepengen jajah lagi. Makanya kita angkat senjata. Makanya kita menyusun apa? BKR dulu, Barisan Keamanan Rakyat. Karena kata Mayor Jenderal Urip Sumoharjo, lucu dia ngomong kepada Presiden Soekarno, lucu ada negara nggak punya tentara. Pakai bahasa ini, pakai bahasa Belanda dia ngomong. Akhirnya dibuatlah BKR, susun, kemudian TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Baru kita punya senjata, baru kita berperang. Soalnya kalau namanya dijajah itu tidak bakal dikasih Pak, kemenangan itu, kemerdekaan. Walaupun ada negara yang dapat hadiah kemerdekaan. Kalau Indonesia berjuang, ketika kita merdeka, kita diserang habis-habisan, lawan terus. Makanya slogannya itu kan merdeka atau mati. Kok Indonesia boleh berjuang merdeka atau mati? Kenapa Palestina tidak boleh angkat senjata? Apa hak antum melarang mereka berperang lawan Israel? Kita aja habis-habisan ratusan tahun melawan VOC, melawan Belanda. Ya kan? Merdeka atau mati. Wajar kalau mereka di sana habis-habisan juga. Kenapa? Emang enak dijajah? Gak enak. Apalagi kalau Indonesia itu undang-undangnya menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya kan, ditulis. Emang itu omong kosong kan? Enggak. Jadi kalau Indonesia, ada orang Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, itu sudah sesuai dengan konstitusi. Justru kalau ada orang Indonesia mendukung penjajah, itu pengkhianat bangsa. Orang Indonesia tapi mendukung penjajah, berarti pengkhianat bangsa karena melanggar undang-undang. Cuma tidak berani ditangkap aja. Entah kenapa. Kita juga udah tahu lah jawabannya, cuma tidak berani aja ngomong. Jadi kalau orang Indonesia mendukung Israel itu inkonstitusional. Apa? Jangan sampai kita kalah sama Nelson Mandela yang sudah mati. Tahu nggak Nelson Mandela? Pemimpin yang ditangkap oleh pemerintah apartheid Afrika Selatan, bertahun-tahun dia di penjara. Ketika sudah keluar, setelah dia merdeka, berhasil mengalahkan orang-orang kulit putih yang rasis itu kan Afrika Selatan, tapi pemerintahnya kulit putih. Tumbangkan sama gerakan perlawanan itu. Apa pidatonya Nelson Mandela? Selama bangsa Palestina masih dijajah oleh orang-orang Israel, maka Afrika Selatan tidak akan mengakui keberadaan Israel. Kalau inti semua pada mengakui keberadaan Israel, berarti kalah sama Nelson Mandela. Orang kafir kalah sama dia. Keyakinannya akan kemerdekaan Palestina. Itu. 19 November 1977, udah ada yang lahir belum? 1977, siapa yang belum lahir? 1977. Ada yang belum lahir? Belum lahir. Nah, begitu. 77. Atau mungkin ada yang sudah lahir tapi baru masih SD gitu. Nah, gitu. Itu Menachem Begin dan Anwar Sadat bertemu di Ismailiyah, membicarakan langkah-langkah perdamaian. Berpidato, Anwar Sadat dikasih kesempatan pidato di depan Knesset. Knesset itu parlemennya, dan mengatakan bahwa Mesir siap mengakui Israel untuk perdamaian abadi. Bodoh. Berarti nggak baca Quran dia. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. 120 Al-Baqarah.
Orang menentang Allah kok berani gitu. Ya kalau kita nggak mampu melawan kezaliman, ya jangan mengingkari Al-Quran. Bilang aja, ya Allah kami lemah, kami tahu siapa yang batil, tapi kami tidak berani karena takut. Takut ini, takut itu. Ya Allah ampuni kami. Mending begitu daripada mengangkangi Quran. Ya. Dia pikir akan mendapatkan kedamaian dengan berdamai dengan Israel. Itu tidak ada yang lebih bodoh lagi dari itu, Pak. Tidak ada itu yang lebih bodoh lagi daripada itu. Menganggap bahwa Israel itu akan puas kalau dia sudah berdiri dan diakui. Enggak, orang dia ambisinya itu kan sudah dijelas-jelasin di sejarah bahwa ketika Theodor Herzl mengumpulkan orang-orang Yahudi pada tahun 1897 di kota Basel di Swiss, mengatakan bahwa Palestina Zionis akan mendirikan negara, memanfaatkan derita orang-orang Yahudi, akan berdiri satu negara di atas Palestina itu yang bernama Eretz Israel, yang hanya khusus eksklusif untuk orang-orang Zionis saja, dan tidak akan berhenti sampai Masjid Al-Aqsa itu dibangun, dirubuhkan dan dibangun di atasnya Haikal Sulaiman, Solomon's Temple. Dan setelah itu, nah itu sudah dibaca, setelah itu akan memperluas wilayahnya dari sungai Mesir, sungai Nil sampai dengan sungai Eufrat, berarti dari Mesir sampai Irak. Anwar Sadatnya bilang, untuk mendapatkan to achieve an everlasting peace, we are ready to recognize Israel. Itu kayak malapetaka buat orang Mesir. Malunya bukan main di hari itu orang Mesir. Presidennya mengakui siap berdamai dengan Israel untuk mendapatkan kedamaian. Kedamaian apa? Kedamaian apa? Ya itulah. Jadi yang ilusi saja, orang berdamai dengan Israel itu ilusi. Ya mereka cuma tarik nafas doang kok. Begitu selesai nafasnya jalan lagi. Ingat kemarin itu gencatan senjata. Kenapa mereka gencatan senjata? Menyusun ulang rencana. Setelah waktunya selesai, perang lagi. Nah, alhamdulillah, jazakallah. Nanti ini gimana? Gerakinnya? Nggak hang ya, bisa gerak. Apa-apa, nanti kalau udah jalan aja baru sini. Kemudian saya skip aja ya, nggak semua detail saya bahas. Karena saya militer PLO ini Palestine Liberation Organization. Waktu itu orang-orang Palestina membuat satu inisiatif menyusun organisasi pembebasan Palestina, Palestine Liberation Organization. Jadi organisasi pembebasan Palestina. Tetapi salah satu kekurangan PLO ini adalah mereka berisikan macam-macam orang-orang yang berbeda-beda, sehingga jalur atau garis perjuangannya itu nggak satu. Nah, ini baru sampai di sini. Ya, kelihatan? Tidak kelihatan, kecil. Gak apa-apa. Ilustrasinya saja. Bahwa PLO ini berbagai macam jenis. Ada yang komunis juga ada, sosialis, ada yang Marxis, ada yang Islam, ada yang Syiah, ada macam-macam. Gabung-gabung di situ. Ya. Sehingga kadang-kadang perjuangannya ini tidak semuanya Islami. Bajak pesawat, ngeledakin bus, di dalamnya ada orang-orang Israel, anak-anak kecil. Jadi ya aturan perang dalam Islam itu kan jelas, ya. Allah mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa al-haramu bil harami wal hurumatu qisas.
fa ini tadau, lupa saya itu, bahwa kehormatan satu bulan dengan bulan yang lain itu setara. Kalau ada pelanggaran terhadap kehormatan umat Islam dan bulan-bulan itu, maka ada kisos, ada pembalasan. Akan tetapi fa ini tadau, kalau musuh menyerang kalian maka seranglah dengan balasan yang setimpal. Apa itu ayatnya? Fa ini tadau. Itu sudah jelas dalam Al-Quran bahwa kaum muslimin tidak boleh diam saja kalau mereka diserang, tetapi nyerangnya harus yang setimpal, tidak boleh melebihi ketetapan. Di surah suratnya itu surah Al-Anfal itu ya. Fa ini tadau. Sebentar saya cari dulu. Maaf, harus saya disiapkan tadi. Baru kepikiran bahwa dalam konteks ini, ketika kaum muslimin diserang maka dia tidak boleh tinggal diam. Setimpal. Nah, benar ya. Oh bukan, Al-Baqarah, salah saya. 194. Asy-syahrul haram bisyahril harami wal hurumatu qisas. Itu dah tadi. Faman i'tada 'alaikum, ketika musuh kalian menyerang, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, maka seranglah balas sesuai dengan kadar bimithli ma'tada 'alaikum, sebagaimana serangan mereka. Di dalam Islam yang namanya perang itu ada aturan. Panjang aturannya, apa yang tidak boleh dan seterusnya. Banyak perintah Nabi yang harus diikuti. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa. Baru setelah itu wa anfiqu fi sabilillah, maka berinfaklah di jalan Allah untuk berperang. Jadi namanya berinfak untuk berperang itu ada perintahnya, bukan terorisme. Loh, buktinya Israel ketika menyerang Gaza kehabisan duit, kehabisan peluru, siapa yang ngasih bantu? Amerika Serikat, 4,4 billion US dollars. Jangan mau kita dikadalin. Ketika Palestina butuh bantuan, kita tidak boleh bantu. Ketika Israel butuh bantuan, Amerika bantu. Logikanya di mana? Dalam Al-Quran jelas. Ya, faman i'tada 'alaikum, kalau kalian diserang oleh lawan kalian, fa'tadu, bukan diem aja, fa'tadu, serang, alaihi, serang balik atas, bi alaihi bimithli, sesuai dengan kadar ma'tada 'alaikum, yang kamu diserang dengannya. Nah, di ayat 195-nya wa anfiqu fi sabilillah, dan bersedekahlah kalian di jalan Allah. Maksudnya bantulah saudara-saudara kalian yang berperang itu dengan bantuan. Ya kan? Bantuan. Orang muslim itu saling bantu-membantu, karena orang kafirin bantu-membantu. Itu. Jadi jangan sampai kita kalah orang kafirin saling bantu, kita saling cuek. Bukan hanya nggak bantu, nyinyir. Bantu kagak. Iya kan? Ngomongnya panjang. Ya kan, kalau tidak bisa bantu, tidak ada duit, atau sedang miskin, atau pelit, minimum mulutnya diem. Minimum itu. Jangan menyinyiri orang, bantu-bantu Palestina di Indonesia banyak masalah. Emang benar banyak masalah, lo juga kagak bantu yang di Indonesia. Suka-suka orang mau bantu. Biasanya yang bantu yang jauh-jauh, yang dekat-dekat juga sudah bantu itu. Tidak ngomong aja. Ini ngomongnya selangit. Gak usah bantu yang jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Tetanya dia yang dekat-dekat udah bantu apa? Kadang-kadang logika-logika absurd. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Tetapi benar, janganlah kamu itu menjatuhkan diri kamu ke dalam binasaan. Ya, jadi ya kalau duitnya tinggal segitu, anak istri belum makan, lu jangan dikasih semua. Ambillah sedikit saja. Itu.
Tapi membantu tetap harus. Sedangkan memberikan nafkah kepada anak istri, tanggung jawab laki-laki. Itu maksudnya. Jadi Allah pun seimbang, Allah menyuruh kita kan, wa anfiqu fisabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Wa asinu, berbuat baiklah. Jadi ya tadi, kalau kau pengen bantu yang jauh, anak istri juga harus dinafkahi. Jangan sampai, bang, kalau kita mau makan apa malam ini, habis deh semuanya saya infakkan di jalan Allah. Tidak gitu juga. Tetap harus ada tanggung jawab. Wa ahsinu, kata Allah, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang lihat orang yang laki-laki cari duit banyak, untuk rumah ada, untuk tetangganya ada, untuk keluarga bapak ibunya ada, untuk Palestina ada juga. Oh, senang sekali Allah. Wa ahsinu disebutnya itu. Innallaha ma'al muhsinin. Gitu. Berapa lama perang ini, Ustaz? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Ayat belakangnya 194 tadi yang Asy-Syahrul Haram, terus wa anfiqu fi sabilillah 195, mundur ke belakang 193, wa qatiluhum, kalau kalian diserang maka perangilah mereka. Sampai kapan? Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah-fitnah di muka bumi. Karena kalau kita kalah perang, seperti dulu waktu Indonesia awal-awal mau merdeka itu kan, sama Belanda kita difitnah kan. Orang Republik Indonesia disebut ekstrim, Soekarno-Hatta disebut radikal, Jenderal Sudirman yang memimpin perang TNI kita disebut orang ekstremis. Udah kenyang Indonesia dulu begitu-begitu kan. Untungnya kita merdeka. Kalau tidak merdeka, sejarah menulis Soekarno-Hatta pemberontak lah, Jenderal Sudirman pengkhianat lah, begitu. Untung alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita merdeka. Kalau tidak, kalau kalah kemarin itu waktu perang lawan Belanda itu kalah, para pemimpin-pemimpin itu dianggap pemberontak semua. Ya, jadi memang tidak boleh kalah kaum muslimin. Tak boleh kalah. Kalau kalah fitnah. Kenapa? Ya kaum muslimin coba deh kalah. Ya kan? Siapa yang nulis sejarahnya? Yang menang. Ditulislah sejarah. Dulu ada kelompok ini militan, ternyata ekstremis. Ya enak aja dia nulis, karena yang ditulis orang udah pada mati kan. Udah kalah, apalagi nyerah. Wah enak nulisnya. Maka tulislah sejarah itu sendiri dengan tindakan, dengan sikap. Begitu. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu lillah, dan agama itu seluruhnya milik Allah. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang mengatasnamakan agama. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka berhenti, takut, nyerah, maka kita pun berhenti. Jadi begitu kaum muslimin, siap. Mau perang, ayo. Mau damai, oke. Tapi tidak boleh didikte sama mereka. Jadi kita bukan orang yang gila perang, bukan. Karena kalau lawannya nyerah, kita surrender. Kita terima surrender. Nah, begitu. Jadi tahun 1978 terjadi operasi besar itu, Israel menyerang Lebanon Selatan dengan dalam operasi Litani namanya. Itu sebagai balasan atas aksi militer. Nah repotnya tadi saya katakan di PLO itu macam-macam. Ada yang menyandera orang, ada menyandera pesawat dan sebagainya. Akhirnya jadi negatif. Padahal kita tahu yang namanya berperang itu ada aturan. Ya. 1978 Menachem Begin dengan Anwar Sadat menandatangani perjanjian Camp David. Disebut Camp David karena ada di Amerika. Itu tempat beristirahatnya presiden-presiden Amerika Serikat di negara bagian Maryland. 10 Desember Begin dan Sadat mendapat Nobel Peace Prize, mendapatkan hadiah medali perdamaian. Wah, ya buat orang Israel ini menguntungkan, buat kita merugikan. Kenapa? Lu kok damai tapi Palestina masih terjajah? Boleh damai, tapi Palestinanya merdeka. Ya kan? Dulu Indonesia kalau diajak damai sama Belanda, mau nggak? Dengan syarat Indonesia nggak merdeka, tapi damai. Loh, untuk apa kita berjuang? Berjuang itu pilihannya cuma dua, Pak, merdeka atau mati. Dalam Islam disebutnya ish kariman au mut syahidan. Ish, hidup karim dalam keadaan mulia, atau mut, meninggal dunia dalam keadaan syahid.
iskariman aw mut syahidan. Itu diteriakkan juga oleh Bung Karno, Bung Tomo di perang apa? Surabaya, yang kita kenal kemudian sebagai apa namanya? Sebagai Hari Pahlawan, 10 November. Itu diteriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang orang teriak-teriak Allahu Akbar dikatakan orang ekstrim, radikal. Dulu kalau tidak ada pekik perang seperti itu, kata Bung Tomo di dalam buku biografinya, tanpa takbir saya tidak tahu bagaimana menyemangati arek Surabaya. Tanpa takbir, mau pakai apa? Mau pakai apa? Santri-santri yang datang dari luar itu, dari luar Surabaya, itu gimana membakar semangatnya? Itu. Yang mereka kenal adalah takbir. Makanya di Indonesia takbir itu bukan wujud ekstremisme, wujud keyakinan kita akan kemenangan yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Dari Pangeran Diponegoro takbir, Imam Bonjol takbir, pahlawan-pahlawan muslim takbir. Nah, dalam konteks Indonesia pasti semuanya udah ngelirik barisan terakhir itu kan, 20 Mei 1980, ya kan? Indonesia yang tadinya jelas-jelas mendukung kemerdekaan Palestina, ternyata tahun 80 itu kejepit juga. Kejepitnya gimana? Karena begini, Indonesia itu di zaman Soekarno itu kan pro timur lah, pro Fakta Warsawa. Makanya dapat bantuan persenjataan dari blok Uni Soviet, sekarang Rusia, dulu Uni Soviet. Kenapa dibutuhkan senjata-senjata itu? Karena waktu itu negara Indonesia belum seluruhnya merdeka, masih ada Irian Jaya. Dulu disebutnya oleh orang-orang Belanda itu Irian Barat, ya, Irian Barat, West Irian atau West Papua. Nah, karena ini adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu dibebaskan. Belanda nggak mau ngasih. Belanda ini nggak kapok-kapok. Kemarin udah kalah, sekarang ngancem-ngancem lagi. Akhirnya beli senjata banyak. Karena Belanda waktu itu masih didukung sama Amerika Serikat secara terbatas, maka tidak bisa kita menggunakan senjata-senjata barat. Kemana nyari senjatanya? Itu apa? Jenderal Ahmad Yani, Jenderal siapa lagi? Bambang Utoyo, itu pada ke shopping, keluar-keluar kemana-mana. Siapa yang mau beri senjata? Orang tahu karena Soekarno pidato berkali-kali mau membebaskan Irian. Jadi orang-orang Barat yang pro Israel nggak mau ngasih. Makanya kita dapat senjata dari timur. Nah, ketika Soekarno jatuh setelah peristiwa sama 65 G30 SPKI itu, maka Soeharto naik kan. Nah, Soeharto naik ini persenjataannya dari Barat. Makanya kalau ada yang pernah ke Yogyakarta nggak, ke Museum Dirgantara, itu kan banyak pesawat di dalamnya ya. Itu coba lihat tahun-tahun 50, tahun 60-an itu pesawatnya kita itu pesawat blok timur semua. Bahkan yang terhebat mungkin waktu itu kita sudah punya. Makanya kita disegani. Tapi setelah tahun 65 ketika haluan berubah, maka suku cadang mancet, pesawat-pesawat itu nggak bisa terbang lagi, grounded semua, nggak bisa terbang. Kan pesawat itu sekian jam harus diganti kan partsnya, kayak kita mobil lah ganti. Kalau spare partnya nggak ada, ya nggak bisa berangkat pesawat. Kalau mobil ya kan masih bisa didorong. Pesawat kalau udah macetnya di atas sana selesai. Nah, ketika kita mulai ke blok barat waktu itu, nah, berarti kita ini sudah masuk di dalam pusarannya sekutunya Israel, itu Amerika Serikat. Nah, di zaman 1980 itu Panglima TNI-nya adalah Panglima ABRI dulu sebutnya. Itulah Jenderal M. Yusuf, orang Makassar. Nah, beliau ini sebenarnya seorang muslim yang istiqomah. Tapi waktu itu beliau dihadapkan kepada dilema. Pesawat-pesawat Indonesia itu banyak yang sudah tua juga, sehingga perlu diganti dengan pesawat yang modern. Nah, karena apa? Karena Indonesia kepulauan, ya, skadron kita kurang. Jadi bahaya juga kan kalau skadronnya itu sedikit, ya orang bisa masuk. Maka waktu itu dicari-carilah mana yang bisa dibeli dengan harga murah. Tidak ada dengan budget Indonesia, kurang. Nah, waktu itu ditawari oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat ceritanya jadi comblang gitu, jadi
menawarkan pesawat paling modern saat itu A4 Skyhawk, A4 Skyhawk. Tapi kata Amerika, ini bukan punya kami yang produksi, tapi ini sudah berdinas di Angkatan Udara Israel. Bahkan termasuk tulang punggung Israel ketika menghadapi negara-negara Mesir dan Suriah di tahun 1973. Berarti sudah hampir 7 tahun. Itu sempat jadi obrolan panjang itu di dalam biografinya Jenderal M. Yusuf. Di satu sisi dia tahu kalau beli ke Israel ini, kalau bocor ke masyarakat, wah ini bakal ribut ini bangsa Indonesia. Tapi di sisi yang lain gak ada opsi yang lain. Dengan budget kita yang terbatas itu, dengan ini udah paling bagus nih mendapatkan persenjataan paling modern waktu itu. Nah, akhirnya diputuskan dibeli, tapi diputuskan secara rahasia. Maka kita nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Saya dapatkan datanya justru dari biografi salah seorang pilot yang diberangkatkan, yaitu sekarang waktu beliau menulis buku ini sudah pangkatnya Marsikal Madya Djoko Purwoko. Ya. Beliau dulu mantan Pangkohanudnas, ya, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. Jadi satu tingkat di bawah Kasau. Gitu. Dalam bukunya berjudulnya Menari di Udara itu ada. Jadi ceritanya itu diangkat itu, saya nggak tahu motifnya ngangkat ini apa, tapi bukunya resmi. Jadi kata beliau itu begini, Indonesia itu butuh pesawat modern, tapi budgetnya terbatas. Maka disepakati dari Israel. Tapi tidak boleh, Indonesia tidak punya hubungan dengan Israel, tidak punya hubungan diplomatik. Gimana caranya? Maka dibuatlah operasi rahasia, disebutnya Operasi Alfa. Penghubungnya waktu itu kepala BIA, ya, Badan Intelijen ABRI, namanya Mayor Jenderal Benny Murdani, Leonardus Benny Murdani, LB Murdani. Dia punya kontak ke intelijen Singapura jadi perpanjangan tangan dari Amerika dan Israel. Akhirnya dikumpulkanlah penerbang-penerbang dan teknisi-teknisinya, ya, diberangkatkan mau ke Amerika Serikat, tapi singgah di Singapura dulu. Nah, ketika di Singapura dikumpulkan lagi sama oleh seorang dokter, tidak disebut namanya, tapi kerja di Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Kumpulin semua itu, pilot dan teknisi, kumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan itu, mereka, kalau menurut Marsikal Madya Djoko Purwoko itu, paspor kami, identitas kami semuanya dibakar. Bakar. Wah, di luar negeri dibakar nggak bisa balik. Nggak bisa balik, apa identitasnya? Bakar semua. Dikasih identitas baru, orang Singapura. Karena orang Singapura kan ada Melayunya kan, dikasih paspor baru Singapura semua. Udah siapin ternyata. Berangkatnya tadinya harusnya ke Amerika berarti lewat Pasifik ya. Ini ke Frankfurt. Frankfurt itu di Jerman Barat, zaman itu 1980 masih Jerman Barat. Terbang ke sana dan mereka dipisah, tidak di satu pesawat. Di dalam satu pesawat pun dipisah tempat duduknya, nggak sebaris-baris. Dan setiap rombongan itu diikuti sama intelijen Singapura, naik pesawat Singapore Airlines, terbang sana. Mendarat di Frankfurt, sudah disiapin lagi tiket baru, naik pesawat El Al langsung ke Tel Aviv. Masuk Israel. Karena Singapura punya hubungan dengan Israel, jadi paspor Singapura bisa masuk Israel. Kalau dulu pakai paspor Indonesia nggak bisa masuk. Jadi digamblang ini dibuka. Maka terbanglah semuanya ke Israel, masuk ke sana. Terus di lapangan udaranya itu mereka itu ceritanya dianggap sebagai pelanggar imigran gitu, pelanggar pelanggaran terhadap imigrasi. Dibuat kasus, tangkap semua, bawa ke belakang, masukin truk, bawa pergi. Orang di bandara taunya penyusup imigran gelap. Masuk ke dalam truk, bawa langsung di daerah Negev. Ternyata di situ pangkalannya, dikeluarkan di situ semuanya,
langsung di training. Yang pilot terbang, yang teknisi langsung ke apa? Ke bengkel. Jadi yang teknisi dilatih untuk gimana servis pesawat, yang penerbang terbang. Dilatih sama pilot-pilot Israel. Dikasih kursus singkat bahasa Inggris dan bahasa Israel, singkat. Untuk bisa ngomong lah. Nah, menurut beliau itu berapa minggu? Hampir 3 bulan. Nah, untuk lulus itu harus menjalani operasi pesawat terbang sendiri di atas, pilih, tinggal milih. Terbang di atas Mesir atau terbang di atas Suriah. Naik pesawat Israel, terbang di atas Mesir, Suriah. Itu ibaratnya tuh cari penyakit. Itu kalau terdeteksi ditembak, jatuh, selesai urusan. Tidak akan diakui Indonesia, tidak akan diakui Israel, tidak diakui Singapura, mati aja udah. Terbang. Kalau beliau milih terbang di atas dataran tinggi Golan, karena kata dia lebih sedikit resikonya, entah pertimbangannya apa. Alhamdulillah semuanya tuh lulus, tidak ada yang jatuh satupun, atau kalaupun ada jatuh mungkin tidak diceritakan. Jelas balik semua, selesai semua, teknisi lulus. Jadi teknisi lulus, pilot lulus, lulus semua. Nah, diwisuda di situ, dianggap sebagai apa namanya, siswa angkatan udara, sekolah angkatan udara Israel. Nggak bisa masuk Indonesia kan, paspor Singapura, dilatih di Israel. Wah, ini bakal jadi omongan kalau di Indonesia. Maka mereka diterbangkan ke Amerika Serikat dari Tel Aviv, terbangkan ke Amerika Serikat, ke Yuma Yuma itu United States Marine Corps. Jadi didaratkan itu di Nevada, tengah gurun ada pangkalan marinir Amerika Serikat. Mendarat di sana. Mendarat itu 1 hari sebelum wisuda. Di sana dibakar lagi paspor segala macam, balikin paspor Indonesia. Ternyata udah disiapin backupnya. Semua itu baret segala macam dibakar, nggak ada lagi identitas ke Israel. Baju-baju yang ada tulisan Israel semua dibakar habis. Dikasih baju baru. Baju marinir, penerbang marinir Amerika Serikat. Foto bareng, orang-orang mungkin bingung juga ini siapa, datang-datang langsung ikut foto, ikut wisuda. Itu yang dibawa pulang ke Indonesia. Pesawatnya menyusul pakai kapal, operasinya hampir 2 bulan, masuk lewat Tanjung Priuk. Nah, itu bisa dibaca di biografi jenderal-jenderal yang lain. Pengamanan, karena ada beberapa pesawat yang masih berlogo Israel, itu dicat dulu, timpa dulu di sini, di Halim, timpa dulu di Halim, baru diterbangkan ke Madiun. Itu disebut operasi Alfa. Indonesia pernah berhubungan dengan Israel, tapi kalau menurut Jenderal M. Yusuf, keterpaksaan. Nah, udah, saya di situ saya tidak nilai. Karena ini urusan pribadi, urusan negara, tetapi sedemikian rapinya baru muncul. Saya beli buku ini 2014, berarti udah berapa puluh tahun tuh dirahasiakan. Dulu saya pernah dengar, tapi desas-desus saja. Ya, ada perwira cerita begini-begini. Saya bilang, kita nggak pernah punya pesawat Israel. Siapa bilang, kata dia. Tapi dia nggak berani lebih dari itu. Saya pernah dengar tuh tahun 90-an, 2000 awal ada operasi Alfa, belum ngerti. Tapi 2015, 2016 sudah ada sudah ada perwira-perwira tinggi Indonesia membuat biografi dan memasukkan cerita itu. Sudah cerita itu. Ya, mau percaya mau enggak silahkan. Di Indonesia pernah membeli pesawat dan melatih pilotnya dan teknisinya di Israel. Sempat diendus sama beberapa anggota legislatif dan wartawan, tapi langsung dikasih perintah sama Benny Murdani, nggak usah diteruskan. Akhirnya nggak ada yang berani. Apalagi tidak lama setelah itu Benny Murdani diangkat oleh Pak Harto jadi Panglima ABRI menggantikan M. Yusuf. Udah bisa semua diam semua, nggak ada yang berani ngomong tentang. Akhirnya ada yang ngomong di dalam bentuk buku.
Ya. Jadi banyak sekali sebetulnya irisannya. Kalau kemarin-kemarin saya ceritakan bagaimana Haji Amin Al-Husaini memberi bantuan dukungan, Mufti Palestina memberi dukungan kepada pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian siapa yang kita bahas kemarin? Abdul Munim Mustafa Pasha, diplomat Mesir yang datang dari Bombay mendarat di Yogyakarta, melapor kepada Presiden Soekarno dan Wapres Hatta bahwa Mesir dan Palestina sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu sudah saya bahas sebelumnya. Ya. Nah, ini sisi lain. Sisi lain. Ya, dunia ini kadang-kadang tidak hitam putih. Indonesia dukungan kepada Palestina luar biasa. Presiden Soekarno 1957 waktu naik haji, pas pulangnya itu memberikan pidato keras pada Palestina, kepada Israel, mengancam Israel. Ya. Terus 1955, 20 tahun sebelumnya, di Indonesia, di Bandung khususnya ada konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Itu sama Presiden Soeharto diundang secara spesifik Mufti Palestina, pimpinan ulama Palestina, Haji Amin Al-Husaini diundang khusus, dikasih panggung, disuruh bicara tentang Palestina, dapat dukungan negara Asia Afrika. Jadi kalau ditanya Indonesia dukungannya, Masya Allah, ya, kuat dan besar. Nah, tapi ada kalanya Indonesia terjepit juga, seperti yang terjadi yang tadi saya bahas, Operasi Alfa, sehingga terpaksa kita berhubungan dengan musuh. Berhubungan dengan musuh. Indonesia juga dulu menggunakan persenjataan Blok Timur ya untuk menghantam Belanda, ya kan? Nah, sekarang menggunakan persenjataan Barat untuk memukul nanti Timur dan seterusnya. Baiklah, lanjut. 22 September 1980 perang Iran-Irak meletus. Ini ada yang mengatakan bahwa perang Iran-Irak ini untuk mengalihkan potensi. Waktu itu Iran dan Irak itu besar sekali persenjataannya, termasuk mengalahkan Mesir dan Suriah. Khawatirnya Israel ini bakal dipakai untuk nyerang dia semua. Maka dibuatlah operasi yang intelijen, ya. Pertama mendatangkan, mengembalikan Ayatollah Khomeini. Pernah dengar gak? Khomeini 1979 dia pulang dari Paris. Dia itu mengasingkan diri ke sana, terus dibantu sama Amerika Serikat menggulingkan Raja Shah Reza Pahlavi, digulingkan, dia balik, berdirilah Republik Islam Iran. Waktu itu populer sekali di Indonesia, karena belum tahu bahwa ini membawa paham Syiah, belum tahu apa itu Syiah, belum ngerti. Masyarakat Indonesia belum tahu, pokoknya senang aja ngelihat ada orang bersorban hitam, belum ngerti siapa Ayatollah Khomeini. Dia lulukan. Ternyata ini operasinya terkait dengan habis waktunya. Waduh, operasi menghabiskan waktu. Dikit aja. Jadi Khomeini ini kemudian memang diletakkan, dikembalikan. Kalau dia sendiri balik nggak bisa. Dengan mudah, dengan cepat, kemudian Saddam Hussein merasa ada pesaingnya, maka digosok, digesek, peranglah mereka, Iran-Irak. Padahal kalau potensi Iran dan Irak itu waktu itu dipakai untuk menghantam Israel, berat buat Israel. Tapi karena melihat mereka berantem Iran dan Irak, senang mereka. Ya, jadi begitulah. Wala tafarraqu di dalam Al-Quran, kan, janganlah kalian itu saling tafarruq, berpecah. Umat Islam itu kelemahannya selalu itu. Makanya setiap menjelang apapun acara-acara besar, pasti umat Islam diobok-obok. Menjelang pemilu, lihat aja nanti. Bentar lagi ada aja nih. Setiap kali pemilu itu umat Islam dipecah dengan berbagai macam isu. Kalau saya bikin bingung itu, kok iya kita itu bisa mau-maunya diadu domba tiap 5 tahun. Kok enggak belajar-belajar? Keledai aja kayaknya nggak sebodoh itu. Padu lagi. Zaman dulu NU Muhammadiyah diadu. Terus nanti ada Wahabi lagi isunya. Terus kepala bumi datar lah. Wah, macam-macam isu yang isu bodoh-bodoh gitu loh. Kemakan terus.
Saya tidak tahu ini Februari ini isu apa lagi. Kalau kemarin sempat hangat kan antara habaib dengan kiai kan, ya angkat gitu kan. Cuma saya lagi nunggu apa kira-kira ya, kita kemakan apa lagi gitu. Karena mereka tahu kalau Islam itu bersatu, selesai sudah. Kalau umat Islam bisa bersatu, meninggalkan sebagian dari perselisihannya, kekuatan yang tidak ada yang bisa membendungnya. Israel aja tahu, Israel tahu, kita nggak tahu. Allahu Akbar. Ya akhirnya Anwar Sadat yang mengajak berdamai itu dibunuh. Kemudian Israel menganeksasi dataran tinggi Golan, Israel menginvasi Lebanon. Akhirnya terjadilah malapetaka yang tak berujung, sampai dengan kemudian muncul, nanti kita lanjutkan lagi mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya, muncullah kemudian pengganti PLO itu yang disebut dengan Hamas. Nah, nanti pembahasan berikutnya tentang kapan berdirinya Hamas itu ya. Allahu a'lam bishawab. Satu catatan kecil saja, di tahun 81 ada tuntutan pemandu jihad. Ini orang Indonesia ngambil pola PLO, membajak pesawat ya. Kemudian menuntut tebusan 1,5 juta US dollar, menuntut mundurnya Adam Malik. Adam Malik itu wapresnya Soeharto, dan menuntut diusirnya warga Israel dari Indonesia. Itu nanti aja kita bahas. Waktunya nggak cukup. Mudah-mudahan bulan depan atau kesempatan berikutnya kita cari yang, kalau sebulan sekali emang agak-agak gimana gitu. Agak kejauhan gitu ya, tapi ya udah sedapatnya aja, jangan buru-buru juga. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.